Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Herawati, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di sini saya ingin melakukan kegiatan wawancara nih dengan salah seorang penulis atau narasumber kita, yaitu Kak Aini Azahra. Ya, selamat malam Kak, gimana kabarnya hari ini? Malam, baik, alhamdulillah. Iya, sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangka kegiatan wawancara ya. Terus juga mohon maaf sebelumnya udah ganggu kegiatan atau istirahatnya. Iya, Kak Aini, yang saya tahu kakak tuh udah punya karya sebuah novel keren banget sih di sini. Judulnya yaitu Cerita Yang Telah Usai. Ini ya, ceritanya bagus banget. Selain cerita yang telah usai, Kak ini saya dengar-dengar juga punya ya karya lain, boleh diceritain nggak sih karyanya itu apa aja? Alhamdulillah, ada karya selain yang tadi, ada karya dari diri sendiri dan karya barengan gitu. Jadi awal tuh dulu pernah ikut gabungan tulisan gitu, cerita, sampai akhirnya terpilih jadi buku juga. Itu pertama kalinya. Terus punya niatan kan kayak kenapa nggak bikin satu buku yang benar-benar dari akunya gitu lah. Terus terbitlah bukunya tadi, Cerita Yang Telah Usai. Ya, sampai yang ketiganya itu buat di tempat kerja sih, karena aku kan tempat kerja lingkungan sekolah ya. Jadi teman-teman guru tuh aku ajak buat bikin buku juga. Akhirnya kita bikin cerita yang sama, judulnya Guruku Inspirasiku. Wow, keren banget sih, banyak juga ya karyanya ternyata. Terus di sini juga kalau dari perkenalan ya Kak, kita tuh kan awal kenal tuh dari jenjang SMK ya, dimana waktu kegiatan belajar mengajar kita kan juga cukup padat ya, pulang 3:30 sore, udah gitu kakak aktif ya di berbagai kegiatan seperti eskul paskibra ya, eskul pramuka, eskul hadrol juga. Gimana sih Kak kalau boleh tahu cara kakak bagi waktunya antara kegiatan-kegiatan tersebut sama kegiatan kakak menulis gitu, boleh diceritain nggak sih Kak? Emang dulu kan kita pulang sekolah sampai jam 4 ya sore. Iya betul. Jadi itu kalau misalkan Senin sampai Jumat tuh aku full gitu, nggak full sekolah dan eskul. Nah eskulnya sebenarnya ada 4, tapi 4 itu yang satu semester kelas 1, yang satu lagi semester kelas 2 gitu. Jadi kayak 1 tahun itu 3 eskul, sampai kelas 3 tuh 3 eskul. Nah itu Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu Minggunya juga kepake. Di setiap hari itu beda eskul. Kalau untuk bagaimana membagi waktu sama menulisnya, sebenarnya kalau untuk mulai menulis itu di tahun 2019 kelas 10 akhir. Oh iya. 10 akhir. Jadi karena kalau di sekolah itu atau di eskul juga, kalau di awal itu biasanya emang lebih banyak padat juga kegiatannya. Tapi kalau untuk kelas 11-nya ibaratnya jadi senior lah. Jadi senior itu nggak begitu banyak gitu tugas atau tupoksinya, mungkin ada tapi masih bisa dibantu. Sedangkan kalau kelas 10 itu harus mengikutinya gitu. Jadi untuk bagi waktu sendiri saat itu untuk menulisnya kan di kelas 10 akhir ya. Jadi saat itu fokus sama eskul sama sekolah aja sih saat mulai menulis, karena sudah mulai longgar di eskulnya juga, jadi bisa dibagi waktunya. Oh, jadi lebih ke waktu yang senggang aja ya? Ya, Waktu yang senggang. Jadi kalau ada waktu senggang dikit nulis. Kira-kira apa sih yang menginspirasi kakak atau memotivasi kakak buat kayaknya harus nih nulis karya ini? Terus ada pengalaman pribadi nggak sih Kak? Misalnya apa, kan judul tuh Cerita Yang Telah Usai gitu, kayak ibaratnya kayak perpisahan lah. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak? Ya jadi sebenarnya emang suka nulis juga, bukan basicnya nulis, cuman saat itu ini masalah pribadi sih Kak. Jadi soal percintaan, bukan soal perpisahan apapun, jadi soal percintaan sendiri. Jadi saat itu tahun 2019 itu kelas 10 akhir, di mana tuh aku ketemu sama temanku dulu yang ditulis di buku itu di pertengahan semester 2 awal. Nah di situ aku mulai suka sama Krus lah gitu ya. Terus sampai akhirnya tuh kita pisah, karena pisahnya dalam sesuatu yang tidak diinginkan, bukan karena aku atau dirinya gitu, tapi emang satu hal yang nggak bisa diteruskan gitu. Pada akhirnya untuk melanjutkannya lagi kan bingung nih antara aku sama dia, antara iya atau enggak. Terus kadang tuh kayak pengen ngomong langsung tapi nggak berani. Akhirnya coba nulis, tapi awalnya nulisnya di Wattpad, bukan di kertas, bukan di langsung file atau apa gitu. Jadi kayak nulis biasa aja, nulis di Wattpad, nyeritain apa yang didapat di hati gitu ya, iya kita rasa.
karena nggak berani gitu ya, nggak berani ngomong langsung, jadi tulisnya di Wattpad pelan-pelan gitu sampai pada akhirnya di tahun 2021 itu gimana ya, gamon lah jatuhnya, gamon hampir beberapa tahun gitu ya. Kayaknya udah saatnya nih ngasih ke orangnya gitu, karena tujuan daripada tulis ini adalah pengen penyampaian sebenarnya. Terus gimana mau nyampein dalam buku yang aku tulis ulang atau gimana? Terus ada kesempatan dari penerbit, ada 2 kali kesempatan, cuma saat itu pertama kesempatannya lagi ujian, kedua lagi hektik sama organisasi juga, mau pengakhiran organisasi. Akhirnya pas ketika 2021 kan kita lulus ya kak, kita lulus itu tuh udah free, tapi mau kerja gitu, 2 minggunya tuh udah dapet kerja tapi belum mulai kerja banget gitu, jadi masih training. Di 2 minggu itu aku maksimalin buat nulis, jadi yang ada di Wattpad tinggal aku rapihin, dibikin beberapa part yang kurang, sampai akhirnya coba ajuin ke penerbit dan itu langsung terbit 2 minggu yang di ACC. Wih, keren banget sih itu. Alhamdulillah penerbitnya juga welcome banget. Makasih pokoknya buat penerbit Gopedia yang welcome banget, semua editing, segala macam dari beliau. Jadi aku tuh cuma nulis isinya aja sama kata pengantar dan segala macam. Pokoknya isinya kalau editing segala macamnya dari depan itu dari pihak sana kayak gitu. Jadi semuanya dimudahin juga ya? Iya, dimudahin juga. Oke, selama menulis karya ini, kira-kira tuh kakak tuh ada ngerasain kendala atau tantangan gitu nggak sih kak? Soalnya dari diri saya pribadi kayak, mau nulis nih, ada aja kayak tantangan rasa malesnya, kayak tiba-tiba muncul, rasa bosannya. Kalau dari kakak sendiri gimana sih cara ngehalau atau pinggirin dulu nih rasa malesnya? Sebenarnya untuk malu sih enggak ya, karena kan itu nulisnya ketika lagi kecewa, galau atau gimana gitu. Karena kan selama gamon itu proses aku gamon itu kenapa aku nulisnya di Wattpad. Jadi ketika aku ada ngerasain kecewa, dia lagi jalan sama pacar barunya gitu, aduh nulislah di Wattpad gitu. Terus kalau misalkan lagi senang, dia lagi kenapa-napa gitu, lagi senang lah, nulis di Wattpad juga. Jadi sebenarnya bukan karena malas, tapi karena sesuai mood dan sesuai kondisi gitu hati gitu. Jadi untuk hal itu yang buku cerita yang selesai kayak gitu. Tapi di satu sisi aku juga nulis satu lagi buku novel yang benar-benar itu detailnya gitu, sampai percakapan dari chat tuh aku munculin di situ. Tapi itu novel All Star ini belum jadi kak. Ini aku spill ya. Jadi keren banget ada novel yang benar-benar itu tuh sampai chatan itu tanggal yang tempat di mana bajunya tuh aku benar-benar kakak tuangkan di jadi situ. kayak bikin skenario gitu lah. Jadi kayak benar-benar novel yang tebel banget lah isinya, sampai kan sedetail mungkinnya diceritakan gitu. Nah itu kalau kendalanya sendiri, kalau tadi kan moodnya atau kondisi hati itu sesuai waktu. Jadi kan kalau itu harus mengingat masa lalu ya. Jadi waktunya sendiri sih yang mungkin nggak banyak karena saat itu udah mulai kerja. Gitu. Berarti mengatur waktunya lebih gitu ya. Selanjutnya nih kak, ada nggak sih kak kedepannya gitu kakak ada planning atau rencana di dalam dunia penulisan? Dalam bentuk selain novel gitu, ada nggak rencana kakak mau buat bentuk karya yang lain gitu? Sebelumnya dari karya yang cerita yang terlalu itu aku bikin video klip gitu kak. Jadi aku gambarin gimana orang, tadi kan buku ini pun dikhususkan untuk satu orang itu, aku ngasih niatnya. Tapi sama penerbitnya langsung disitakin 1000 buku kak. Akhirnya karena penerbitnya juga langsung dijualin di marketplace yang dia punya, aku pun ikut bantuin gitu karena ya seneng juga sih karya di publish gitu. Akhirnya teman-teman tahu. Sebelumnya tuh teman-teman nggak tahu, teman-teman terdekat pun nggak tahu kalau aku nulis buku, karena aku kan di Wattpad aja. Yang orang-orang tuh ngeliatnya bukan teman-teman, tapi dari orang yang nggak kenal yang melihat di Wattpad itu. Terus untuk bikin video klip itu banyak juga tuh tanggapan teman-teman yang positif. Nah membuat aku tuh bikin ternyata bagus ya kalau misalkan hal negatif jadiin karya gitu. Kenapa nggak hal positif jadiin karya juga? Nah nextnya tadi kan aku pengen bikin novel doang kan yang All Star itu ya. Cuman disitu tuh udah langsung kepikiran kenapa gue nggak jadiin sekalian film gitu, karena bener-bener tapi itu tunggu endingnya sih kalau nanti siapa pemenangnya lama atau baru gitu. Jadi kalau misalkan sekarang belum tahu nih endingnya, kalau misalkan dibikin itu nanti lapis atau bikin part-part berikutnya gitu. Makanya niatnya kalau emang novel ini udah jadi, tapi sampai ke ujungnya, sampai nanti ketemu siapa gitu. Baru di rencana mau jadiin film gitu. Iya gitu, langsung jadi film banget.
Oh iya Kak, selama proses yang panjang ini dimulai dari 2019, cerita Kakak mulai dituangkan gitu dalam bentuk Wattpad ya tadi. Terus kemudian akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku. Gimana sih perasaan Kakak tuh? Apa gimana? Seneng banget gitu atau bangga? Terlebih lagi cukup laris juga ya buku-buku Kakak gitu. Boleh diceritain sedikit? Jadi kan awal niatnya gitu ya, niatnya pengen nerbitin biar bisa ngasih ke orang tersebut dalam bentuk karya gitu ya. Terus ketika lihat layoutnya, wah ini bener-bener bagus sih, tapi nggak ada niatan untuk dijualin atau di share ke teman-teman gitu kan, tujuannya emang buat orang tersebut. Betul. Pas lagi dikonfirmasi dapat email 2 minggu setelah percetakan itu bahwa bukunya diterbitkan dan dicetakkan 1000 pak. Wah, itu benar-benar kaget banget karena di luar ekspektasi. Wah, 1000, aku nggak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali Kak. Oh, jadi bener nggak ada biaya. Jadi di situ aku cuman ngasih file yang aku punya, langsung kasih ke penerbit, mungkin direvisi sedikit, terus abis itu langsung bikin layout, editing segala macam, terbit, dan nggak ada biaya sedikit pun. Itu benar-benar pas dicetak 1000 tuh kayak wah ini maksudnya ngejualin bagaimana nih, ternyata dari penerbitnya sendiri ngejualin kan. Itu benar-benar kaget, senang, campur aduk perasaannya, bangga banget. Wah ini kalau orang tua tahu seneng banget, tapi sebenarnya malu karena itu soal percintaan. Iya betul, tapi kan suatu karya. Iya, suatu karya, jadi karya. Nah disitu ketika barangnya datang kan diantar sama penerbitnya, ekspedisi gitu, sampai ke rumah, orang rumah tuh kayak wah jadi penulis, wow hebat banget. Terus di situ nggak sampai situ, karena orang tua ngedukung kayak bener-bener bapak bangga nih sama kamu. Jadi sampai keluarga tuh bangga gitu kan pas lagi bukunya nyampe ke rumah. Nah selepas dari itu di video klip itu juga ada sebagai cerita singkatnya gitu dari kenapa aku nulis buku ini dan kenapa bisa usai gitu. Jadi pertemuannya, jadi aku ada satu lagu yang menceritakan mencari cinta sejati dan ketemu orang tersebut, terus sampai akhirnya hilang usai selesai aja gitu. Selesai. Terus akhirnya dalam video itu di-share tuh sama kakak juga, sampai teman-teman dari kakak juga senang banget, wah adiknya ini ya senang banget gitu. Banget ya. Terus akhirnya di keluarga juga kayak lebih ini lagi kan, lebih ke up lagi, terus lebih mendukung banget karena positif gitu. Walaupun ceritanya itu tentang percintaan, tapi suatu hal yang positif, sisi positifnya bisa dijadikan karya gitu. Karena kan banyak orang yang kritik cinta jadi ada yang melakukan hal negatif gitu. Aku mikirnya kenapa hal negatifnya nggak dijadiin karya. Pas dijadiin karya ternyata ada yang support, banyak yang support, banyak yang suka, akhirnya tambah senang gitu awal. Jadi aku pengen nutup 2021 ini dengan buku ini gitu. Desember itu aku coba beraniin diri buat ngomong, pada saat itu beliau masih ada pacarnya begitu. Tapi gimana ya, harus nutup biar aku tuh nggak terus-terusan kayak gini gitu ke dia. Tapi pada akhirnya sampai jadinya buku itu sampai ke tangannya itu sedikit ada penolakan dari pihak sana. Iya, dari pihak sana. Jadi kayak oh ini kan karya yang emang benar-benar khusus buat lo gitu, ada nama terpampang jelas karya ini untuk orang itu ada namanya gitu. Nah sampai akhirnya ketika dapat penolakan yang kurang enak gitu ya, kayak teman-teman dukung kok orang yang dibuatin karya itu malah enggak gitu. Terus kayak oh sedih banget sih, jadi kayak apa emang udah nggak usah lagi gitu, emang udah pengen nutup buku, cuman kenapa nutup endingnya kayak gini gitu. Sampai akhirnya tahun 2022 baru buat video klip, jadi video klip itu tahun 2022. Oh baru kakak? Iya, itu setelah, karena kejadiannya setelah dapat tolakan itu, akhirnya pemikiran lagi bagaimana ya gue biar menyampaikan bahwasannya seperti ini gitu. Terus akhirnya di video klip juga ada kalau di akhir itu bukunya tidak diterima gitu awalnya, tapi akhirnya diterima. Dan saat itu ketika kita sudah mulai baik biasa aja gitu ya, sempat ketemu orang yang bukan temanku tapi dia kenal gitu, terus diceritakan kalau misalkan pernah dikasih buku sama orang ini gitu-gitu, kayak dibanggakan gitu. Itu ngebuat bangkit lagi. Nulis lagi. Akhirnya di situ aku nulis kan di tahun 2023 nulis, tapi 22 itu nulis, tapi aku bikin baju. Aku jadi bikin brand. Jadi kan Alstar tadi itu aku di novel ya, pengen jadi novel. Terus kepikiran kan maksud itu adalah artinya semua bintang gitu. Jadi kan dia itu aku anggap
multi talent banget, jadi Iya, semua bintangnya tuh ada dia di gitu. dia gitu ya. Akhirnya aku coba bikin apa yang bermanfaat untuk orang lain juga, akhirnya bikin brand Alstar baju gitu. Wow. Sampai akhirnya tuh sampai sekarang masih terus dibuat ya. Iya, jadi nggak cuma baju, kayak ada jaket, almet segala macem gitu. Jadi semuanya bisa dari Alstar. Oh, jadi karena orang ini kakak Iya. bisa membuat banyak banget karya ya. Oke, Kak Aini, sebagai pesan penutup nih, ada saran gak sih Kak dari kakak selaku boleh dikatain sebagai penulis yang terkenal ya? Untuk saya pribadi kan masih mahasiswa baru nih, boleh nggak sih kasih wejangan gitu buat saya biar saya tuh bisa ngikutin jejak kakak gitu, bisa ciptain karya dan sebagainya. Jadi untuk setiap orang itu kan berbeda, punya kelebihan masing-masing. Iya. Dan setiap orang itu sebenarnya ada kemampuan yang bisa diasah. Aku pesan aja buat teman-teman, Kak Vera juga, Iya. bahwasanya kalau kita punya sisi positif dan negatif, kenapa positifnya nggak kita kembangkan? Terlebih pertama itu, kedua, ubahlah negatif itu menjadi sisi positif gitu. Jadi tadi kan aku seperti itu ya, Iya. orang lain belum tentu harus sama, tetapi untuk hal kelebihan yang dia punya, kenapa nggak coba dikembangkan gitu? Khususnya untuk penulis sendiri atau di sastra ya, tadi kan Iya, sastra betul. itu banyak banget, nggak cuma di penulisan juga, tapi emang yang ikonnya gitu atau yang sering dengar emang kalau sastra itu dengan nulis segala macam lagi. Iya, gitu. betul. Satu hal sih Kak, kalau untuk penulisan sendiri atau karya segala macamnya, itu tergantung baik kakaknya sendiri aja. Cuman yang saya pesan untuk semuanya, teman-teman sastra dimanapun berada, teman-teman sastra di Unpam, tetap pesan untuk apapun yang kalian punya, kembangkan dan optimalkan. Jadi itu akan menjadi suatu hal karya yang luar biasa, nggak cuma bentuk buku nantinya, bisa jadi kayak tadi skenario atau film segala Iya. macam bisa kan. Itu banyak lah hal dari itu. Jadi kemampuan apa yang kakak punya itu bisa banget dikembangkan, dan buanglah rasa malas segala, karena kalau kita udah dahulukan malas itu bisa jadi penghancur di awal gitu. Jadi berani aja dulu, pertama nyoba, nanti terbiasa. Oke. Jadi lebih kayak dicoba dulu nih. Iya, coba Nah, dulu. nanti juga terbiasa ya. Oke. Jadi terus juga harus lebih ngesampingin banget sih ya rasa malesnya itu, Iya. dihilangin banget ya. Oke, semuanya terima kasih banyak udah ngikutin wawancara kita berdua. Sebelumnya mohon maaf kalau dari saya atau dari Kak Aini ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.